Selamat malam para mendengar podcast 10 PM. Kali ini bersama aku Coy dan di sini lagi rame banget ya di studio rekaman kita kali ini. Di sini ada Mas Nopal. Saya hai dong Mas Nopal. Hai. Ada Mbak Izati. Hai guys. Ada Mbak Fatim ketawa-ketawa di pojokan. Ada Mbak Nabila Ipeh. Halo. Oh, sekali. Dan juga ada Mbak Eni. Hai. Ya, ngomong aja biasa, ngapain sih? Ngomong aja biasa. Jadi mungkin ini podcast pertama ya dengan periode yang baru. Tuh. Ya, sekaligus perkenalan mungkin anggota-anggotanya. Mungkin kalian ada yang mungkin belum kenal dan lain-lain. Tentu kita nggak bahas perkenalan terlalu lama ya. Sebenarnya ada suatu hal yang menarik buat kita bahas malam ini sesuai dengan judul podcast yang kalian pencet di Spotify ini, yaitu Butterfly Effect. Ada yang pernah dengar nggak Butterfly Effect? Pernah sih, pernah. Apa yang kamu tahu? Gimana yang jelasnya? Kayak suatu intinya itu dari suatu hal kecil itu bisa menimbulkan suatu hal yang besar di suatu tempat yang lain dan jauh. Jadi Butterfly Effect itu kenapa kan namanya butterfly, kupu-kupu ya? Karena ini menyangkut sebuah teori di mana suatu hal yang kecil itu bakal bisa berdampak ke sesuatu yang besar. Contohnya misalkan, kalau ini kenapa namanya butterfly? Karena di teori ini disebutkan mungkin nggak sih suatu kepakan kupu-kupu, sayap kupu-kupu yang kecil itu kan pasti mengeluarkan angin kan? Itu mengeluarkan angin, terus habis itu chain reaction sampai akhirnya di negara bagian Texas itu ada tornado. Mungkin nggak kalau menurut kalian? Questionable. Kenapa tuh? Ya, questionable maksudnya itu masih bisa diperdebatkan gitu. Nah. Maksudnya dalam beberapa kalau suatu hal yang kecil itu bisa menimbulkan suatu hal yang besar seperti tornado itu mungkin, tapi kalau untuk dalam level yang terlalu kecil kayak kepakat saya kupu-kupu terus bisa menghimpun suatu tornado di tempat lain, itu menurutku agak kurang masuk akal. Ya, kayak impossible ya. Ya, impossible. Nah, itu kuncinya di situ sih. Keywordnya tadi di situ. Di kemungkinan sama di apa ya sebutannya itu, chaos lah, di kekacauan. Kalau contoh lainnya nih, selain yang itu mungkin agak susah dipahamin ya. Contoh lainnya gini. Ini agak cerita pribadi sih sebenarnya. Oke. Jadi ibuku dulu besar di Bandung dan akhirnya kuliah kedokteran. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya ibuku di DO dari kuliah kedokteran tadi. DO ya, udah semester tua di DO. Akhirnya apa? Cari kuliah lagi yang agak gampang pada saat itu, ekonomi di Surabaya, di Untak pada saat itu. Akhirnya di waktu kuliah ekonomi di Untak ketemu bapakku yang kuliah di sebelahnya Unutomo. Akhirnya mereka pacaran, terus menikah, punya anak aku. Aku sekolah dan lain-lain ini terakhir waktu kemarin daftar ke PENS, daftar ke ITS nggak keterima. Akhirnya aku masuk ke UPN. Masuk UPN aku akhirnya ikut kaderisasi, ikut perkenalan dan lain-lain. Aku milih Bibastu. Akhirnya aku di sini ngobrol sama kalian dan suaraku bisa kalian dengerin sekarang. Nah, kalau misalkan waktu dulu ibuku nggak di DO, mungkin nggak aku kayak gini. Iya sih, tapi masalah DO itu bukan suatu hal yang. Tapi intinya chain reaction-nya bakal keputus kan. Kalau ibuku nggak di DO, ibuku bakal tetap di situ jadi dokter. Ibuku nggak ke Surabaya, nggak ketemu bapakku, aku nggak ada dan lain-lain gitu kan. Itu salah satu kemungkinan gitu. Tapi mungkin aja sih ibuku jadi dokter, bapakku kuliah di Surabaya, terus mereka ketemu di Jakarta misalkan. Mungkin aja kan, tetap akhirnya ada aku dan aku tetap aja masuk UPN mungkin. Tapi masalahnya emang di situ sih, kayak butterfly theory itu butterfly effect ya. Itu masalahnya di sini gitu loh, di probabilitas itu, bagaimana suatu hal yang mungkin kita anggap kayak remeh banget, kayak kepakan kupu-kupu tadi, kepakan sayap kupu-kupu tuh bisa jadi satu variabel yang merubah semuanya gitu loh. Iya sih, kayak aku pernah dengar satu teori kayak ini sebenarnya lebih ke time travel sih. Tapi ada katanya, jadi kayak ada prinsip universe sama multiverse. Ya, jadi universe aku punya spekulasi seperti ini. Misal universe itu ketika ada seseorang yang dia balik ke masa lalu, terus dia memutus chain dia alur hidupnya, misal dia mengganti alur hidupnya, itu
berpengaruh sama masa depannya dia. Jadi ada satu timeline. Sedangkan kalau multiverse itu ketika ada orang balik ke masa lalu, dia memutuskan reaksinya itu malah membuat suatu masa depan yang baru. Jadi meskipun timeline lagi. Jadi kayak ada dunia lain yang waktunya berjalan bersamaan, tapi dengan kondisi yang berbeda, gitu. Jadi kalau menurutku ini ya kembali lagi. Kayak itu nih, kayak Avenger. Ya. Endgame ya gak sih. Jadi mereka pakai time stone ya. Iya. Kembali ke masa lalu, ngerebut apalah itu, ngerebut stone dari Thanos. Akhirnya kan mereka bikin yang jalur yang baru kan ya kan. Bikin realita yang baru. Dimana di situ kan Steve Rogers, Captain America kan akhirnya bisa sama pacarannya itu kan. Iya. Kayak gitu ya mungkin ya. Ya emang gitu sih, konsep butterfly effect ini banyak banget diterapin di film-film juga. Termasuk ya mungkin yang terkenal yang tadi Avenger. Terus Doraemon. Iya. Percaya atau enggak Doraemon gitu sebenarnya hubungannya dengan itu. Kayak kalau ceritanya kan si Nobita ini dia karena dia bodoh, malas, penakut gitu kan. Akhirnya di masa depan dia nggak sukses anaknya. Jadi orang bisa aja melarat kan. Sampai akhirnya cicit-cicitnya ini si siapa Nobisuke siapa aku Lupa namanya. itu Itu. itu kan dia ini kan hidupnya melarat. Akhirnya dia bikin robot kucing si Doraemon buat kembali ke masa lalu buat ngebantu si kakeknya ini si Nobita kan. Nah akhirnya karena Nobita dibantu sama Doraemon dengan satu dan lain hal ya, harapannya kan kayak Nobita bodoh dibantu Doraemon biar pintar, Nobita tak penakut dikasih alat biar berani kayak gitu kan. Nah pada akhirnya emang nggak terjadi seperti itu, tapi karena Doraemon rusak, akhirnya Nobita belajar yang rajin, dia jadi pinter, dia sukses bisa bikin Doraemon kan, akhirnya kayak gitu kan, dan merubah ceritanya di masa depan. Sebenarnya sama sih kayak gitu, kayak sesimpel dia bikin si cicitnya ini bikin apa sih namanya Doraemon terus ngirim ke masa lalu bakal ngubah efek yang besar dari kamu orang miskin jadi orang kaya gitu, kayak gitu sih. Kayak memperbaiki masa lalu. Kayak gitu. Ya. Bisa jadi. Nah tapi emang entah ya, walau aku nganggep sih kayak konotasinya butterfly effect ini lebih ke masa lalu. Kayak orang tuh jadinya andai kan aku dulu nggak gini gitu, andai kan aku dulu nggak belajar lebih giat, mungkin aku bakal kuliah di luar negeri, contohnya kayak gitu simpelnya. Atau andai kan aku dulu nggak tidur waktu pengumpulan kemarin, nilai aku nggak bakal dapet cemin kayak sesimpel itu. Padahal ya nggak tahu, kita kan rututan kan macam-macam kan. Dan balik lagi kayak tadi katanya Izati mungkin sama Eni kan, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, bisa probabilitas kan akhirnya kan. Mungkin aja kayak kita jadi orang yang pesimis kayak Emmanuel harusnya nggak gini kemarin, kita jadi orang yang menyesal gitu, harusnya dulu aku gini bakal bisa lebih gini, tapi di sisi lain kita mungkin kayak apa ya kalau aku sebutnya, kayak mungkin kayak lupa bersyukur mungkin, Menyalahkan masa lalu. kayak nyalakan masa lalu gitu, kayak halah aku dapat C harusnya bisa dapat A kayak gitu, gara-gara ini nih, gara-gara dia atau gara-gara aku ketiduran kayak gini. Padahal dia nggak lihat probabilitas lain, kalau mungkin aja dia dapat C-, mungkin lagi dia dapat D, mungkin lagi dia dapat di DO mungkin, atau dia waktu pengumpulan ketabrak mobil di jalan, gak tahu kan, gunung gitu. Ini sih aku juga kayak pernah kepikiran, kayak entah kepikiran apa ngelihat suatu kutipan ya, aku lupa. Pokoknya ini tuh kayak pokoknya jangan melakukan sesuatu itu sampai dengan misalnya kamu kayak tadi nyesel karena misalnya belum ngumpulin tugas nih, seharusnya aku ngumpulin tugas, tapi mungkin kayak kita lihat lagi, mungkin dengan aku ngumpulin tugas ini ada sesuatu hal yang bakal banyak, kayak kita tuh mencoba mencari sisi positif gitu lah dari sesuatu hal. Mungkin ada kalanya kayak di masa depan nanti kita bakal coba aku ngumpulin tugas waktu itu tepat, mungkin hari ini aku gak bakal jadi bos, misal ada cerita kayak gitu. Iya benar iya itu sih, itu juga yang jadi argumennya si siapa yang bikin Alibaba tuh, Jack Ma. Dia dulu kalau kita lihat ceritanya, dia kan dulu apa ya, dibilang bodoh apa gimana ya, nggak underqualified banget lah, dia kuliah nggak keterima, yang bagus-bagus kerja nggak keterima, dia jadi pegawai McD nggak keterima. Maksudnya pegawai McD apa sih, butuh apa sih, nggak butuh pinter, mohon maaf ya. Tapi kan kayak requirement ini kan dia pokoknya ya sudah bisa kerja keras, dan Jack Ma kerja keras tapi dia nyatanya nggak keterima gitu. Nah di situ dia kayak berpikir kalau mungkin aku dulu keterima di McD, aku jadi pegawai biasa aja sampai sekarang. Dia nggak bakal kepikiran cara buat bikin startup Alibaba dan jadi salah satu orang terkaya di Cina sekarang gitu.
Pada akhirnya itu sih kayak kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita menerima suatu cobaan atau permasalahan, apa yang kita melakukan dengan hal itu, dan bagaimana cara kita memandang hal itu gitu loh. Misal aku gagal hari ini, terus apakah aku bakal menyerah dan mundur atau tetap maju, itu menentukan masa depan. Jadi kayak emang kita nggak bisa memprediksi masa depan itu tetap suatu misteri dan itu nggak akan berubah. Nah, ya itu makanya kayak sebagian orang yang bilang butterfly effect itu sinonimnya chaos theory. Jadi kayak teori kekacauan, kayak kita merubah satu hal itu bakal beda banget, bisa beda banget gitu hasilnya kayak gitu sih. Kayak beda 0,001 detik aja udah beda timing. Kayak orang akan main basket nih, dia juara dunia, kayak pertandingan yang penting banget mewakili negaranya kayak gitu. Ngelempar basket beda 0,01 detik atau 0,1 milimeter udah beda banget kan sih antara dia kalah dan menang. Dan itu bakal beda, berubah banget. Yang satu dia jadi orang yang terkenal, pemain bagus, dia kaya, hidupnya bahagia dan lain-lain. Di sisi lain juga, tapi kita nggak tahu, nggak pernah tahu gitu loh. Balik lagi kan kayak tadi, apakah itu akhirnya baik dan buruk? Kayaknya kalau masalah baik dan buruk itu perspektif kita aja sih. Iya, tergantung kita juga. Tergantung kita. Terus cara kita merespon apa yang udah terjadi sama kita sebelumnya. Menyikapinya bagaimana gitu. Nah itu perspektif yang menarik sih, kayak memandang teori probabilitas ini ya. Kebanyakan orang balik lagi cuma kayak memandang ke masa lalu karena ya emang itu yang kita udah pernah lakuin kan. Dan emang kayak tadi masa depan ya mau gimana pun tetap misteri gitu loh. Dan kita orang yang hidup di masa kini gitu. Jadi kita cuma bisa punya masa lalu aja buat berefleksi, memahami butterfly effect ini. Tapi kita kayak, aku sendiri sih kadang lupa kalau sebenarnya butterfly effect ini pengaruh juga loh ke masa depannya nggak sih? Kayak sedikit hal kecil yang kita lakukan sekarang bisa berdampak ke masa depan gitu. Kayak mungkin kita nyoba deh, mungkin baca artikel kali, diakhiri 1 kali sehari, mungkin dari yang biasanya kita cuma IG-an nggak jelas kayak gitu. Siapa tahu di masa depan kayak waktu kita lagi pusing, kita nggak dapat ide buat kumpulin tugas TA, buat judul TA, kayak oh iya aku kayaknya pernah baca nih artikel ini. Satu hal kecil mungkin cuma mungkin cuma 1 menit lah kita baca artikel, bisa dapat bermanfaat yang besar di situ. Dari TA kita lulus cepat, dari situ kita TA-nya bagus, dosen suka, kasih kita proyekan, kasih kita link dan lain-lain, jadi arsitek besar di masa depan, who knows gitu. Oke sih, ini aku juga mau sekalian ya hitung-hitung rekomendasi buku nih. Ya, jadi aku kemarin baca bukunya Mitch Albom yang Timekeeper. Ya itu salah satu buku favoritku ya. Ya kalian bisa cari dong. Aku pengen kalian itu. Apa judulnya apa? Timekeeper dari Mitch Albom. Itu juga kurang lebih ceritanya soal time travel gitu. Jadi dulu ada seseorang yang menciptakan waktu. Bukan waktu selalu udah ada, cuma dia tuh kayak menghitung waktu. Orang pertama yang menghitung waktu, dan entah kenapa dia kena kutukan karena dia menghitung waktu. Jadi di masa dia dikurung selama entah kapan dengan mendengarkan semua orang yang pengen dapetin waktunya kembali. Kayak gitu. Terus itu akhirnya dia itu kalau dapat last missionnya dia itu buat memperhatikan 2 orang. Orang pertama itu dia tuh kayak direktur gitu, dan dia itu ternyata udah tua dan emang kena penyakit parah, dan dia tuh berharap dia tuh tetap sehat gitu. Jadi dia tuh berharap punya waktu lebih banyak. Sedangkan ada satu cewek masih muda, dia suka sama cowok, tapi ternyata cowoknya malah kayak manfaatin dia, kayak bikin dia mainan, dan dia tuh malah pengen bunuh diri, alias dia pengen memberhentikan waktunya sendiri. Nah di situ last missionnya dia adalah ngebikin kayak orang ini tuh lebih paham tentang waktu itu tuh apa sih berartinya waktu gitu. Akhirnya dia ngebawa 2 orang ini ke masa depan. Apa yang terjadi kalau misalnya si cowok ini bunuh diri? Apa yang terjadi kalau misal si cowok ini yang mati tadi itu pengen waktu lebih kan? Dia berharap kayak ini sistem Frozen yang di Rusia, aku lupa di mana. Frozen. Yang ini loh, yang mayatnya. Ayo lah Mas, yang mayatnya dibekuin terus di masa depan nanti. Iya. Ya. Nah, dia tuh mau udah karena dengan dia kaya, dia pengen masuk ke situ kan. Dan dia sebelum dia masuk ke situ dibawa ke masa depan dulu. Apa yang terjadi? Nah, di situ lah aku nggak bakal jelasin. Spoiler ya. Gak bakal spoiler. Aku pengen kalian beli karena itu sangat bagus. Nah, di situ kayak change mind gitu loh. Ada hal yang kita pikir kita bisa menduga masa depan. Kita pikir kita bisa melakukan sesuatu hal yang berbeda untuk masa depan kita, tapi ternyata itu
it's still not bad. Itu nggak bisa. Kok kayaknya aku pernah ini sih kayak di drama Korea gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak emang kayak kita sebagai manusia selalu berpikir kita bisa mengira-ngira sesuatu hal, tapi kita selalu lupa bahwa emang ada hal yang di luar batasan kita gitu sih. Ya itu sih. Oh jadi serius gini? Nggak seru kayak gini. Iya seru. Jadi pengen Perasaan. Jadi perasaan apa yang kamu ininya? Aku rekomendasiin bukunya guys, harus beli titik. kalau film yang lebih versi simple apa ya? Dibilang dumb down ya juga sih, kayak dibodohin juga sih. Judulnya ya? Ada film yang mirip kayak gitu konsepnya, judulnya In Time, yang main in the mirror, siapa sih namanya? Jason Mraz. Yo siapa? Jason Mraz. Kutu Apa siapa sih? Yang mana sih? in the mirror. Mirror. Oh, Justin la ya Justin Timberlake ya tuh. Dia yang main. Aku nggak ngerti namanya, saya tebak lirik anjir. Itu di konsepnya di situ ya, di masa depan manusia itu udah berhasil kayak dimodifikasi tubuhnya, jadi dia tuh nggak bakal bisa mati kecuali nggak bakal bisa tua, jadi umurnya tuh stuck ketika dia jadi kecil sampai umur 25 udah stuck gitu terus tubuhnya, nggak bakal lebih tua kecuali dia tuh kayak dikasih jatah waktu gitu. Jadi di setiap orang itu kayak di tangannya sini, di pergelangan tangannya tuh ada kayak timernya itu, dan dia dijadwal. Jadi semua mata uang, gajinya orang tuh digaji berdasarkan waktu. Kayak aku beli kopi ya 1 menit harganya gitu. Jadi literally kalau kamu beli kopi 1 menit dari umurmu tuh berkurang. Kayak gitu. Dan orang yang kaya yang dia mau ngetrol uang, ya dia bisa hidup selama-lamanya. Bisa ratusan tahun di tangannya gini. Sedangkan yang pekerja buruh itu dia sehari cuma dapat 1 hari, 2 hari kayak gitu. Ya kan agak asing sih. Pernah ada di TV ya? Oh, pernah ada kok kayak gitu. Nah, ini satu saat si Justin Timberlake ini dia pekerja pabrik tadi kan. Itu dia ya seorang biasa aja ketemu sama kayak seorang yang kaya, duitnya banyak banget. Nah, itu kayak dia dikasih gitu loh. Dikasih waktu 300 tahun gitu. Nah, ya benar. Jadi dikasih waktu 300 tahun orang, dan dia pengen mati, dikasih semua itu loh. Jadi ketika kamu salaman sama orang terus tanganmu dibalik gini, tanganmu di bawah, waktu yang di tangannya orang yang di atas itu bakal ngalir ke kamu gitu. Kok bisa? Bisa kayak gitu. Itu buat transaksi gitu. Buat transaksi atau buat ngasih gitu. Nah, si ibunya Justin Timberlake juga spoiler ya, mati gitu. Enggak spoiler sih, di awal cerita gitu sih. Karena kehabisan waktu tadi. Padahal tinggal dikit lagi dia bisa ngasih waktunya ke ibunya gitu. Jadi literally ketika kamu menyelamatkan orang, kamu harus mengorbankan hidupmu sendiri gitu. Dan itu jadi pertanyaan sih, kira-kira sepenting apa sih kita kayak hidup selamanya gitu, kayak orang yang dia punya 300 tahun buat hidup, dia bisa buat ngapain-ngapain aja. Kayak apa yang mau dicari? Apa yang dicari ketika orang udah punya banyak duit terus kayak aduh mau ngapain ya kayak gitu. Nah, ini dicari dia pengen mati loh. Kayak gitu. Ini sih banyak kayak drama-drama atau misalnya film-film yang mengangkat betapa bahwa keabadian itu adalah hukuman malah jadi hukuman buat mereka yang memilikinya. Ada yang pernah nonton Deadpool dulu nggak? Enggak. Pernah. Si Deadpool ini kan Ya mungkin suka sekilas. Deadpool ini kan dia sama kayak Wolverine, nggak bisa mati kan? Iya. Ada healing factornya. Dia ketika luka, ketika badannya tercincang-cincang bakal kembali lagi kan. Dia ya immortal lah ya, bisa dibilang immortal, nggak bisa mati. Nah, ketika dia si pacarnya ini mati di Deadpool 2 tuh karena ngetembak orang. Ini balik ke sini ada time travel juga di Deadpool 2 nih. Dia udah nyesel, udah nggak punya harapan itu lagi, mau ngapain gitu. Jadi Deadpool nggak penting. Jadi dia nyoba bunuh diri macam-macam. Tapi tetap Selengean aja kayak dia jalan-jalan tengah kota, udah mau ketabrak, dar mati. Alah, hidup lagi anjir kayak gitu. Kayak gitu saking parahnya. Terus dia masih hidup. Hidup terus nggak bisa mati, literally. Kalau immortal itu kan kayak kalau misalnya kita sendiri nih dalam hal kita sendiri yang immortal, itu berarti juga kita harus kayak melihat, nyaksiin orang-orang tersayang kita waktunya habis Mati, satu iya. kan. Nah. Kayak iya sih, gimana ya, kayak kita hidup ribuan tahun, berapa banyak orang yang kita suka, teman-teman kita pada bagi meninggalkan. tinggal kita mati gitu loh, kayak ya berat juga sih. Ya berat sih, tapi ya gimana lagi kalau emang takdirnya emang kayak bisa kayak
seumur hidup. Hidup selamanya gitu ya. Ya itu jadi pertimbangan sih. Ya ini sebenarnya kalau belajar filsafat ya banyak sih kayak cabang-cabang filsafat yang ngebahas tentang ini tadi, kayak nge-explore lah. Kira-kira gimana sih kalau hidup kita kayak gitu dan lain-lainnya, banyak sih. Tapi ya yang pasti nyatanya hidup kita sekarang ya nggak terbatas gitu loh. Dan mungkin balik lagi kalau butterfly theory, chaos theory, hidup ini chaos banget. Masalah probabilitas ya, dilihat dari sisi probabilitas, berapa sih probabilitasnya aku pulang malam ini sampai rumah selamat? Gak bisa, gak ada yang bisa ngasih probabilitas masa 99% bakal sampai rumah, gak tahu. Bisa aja aku sampai di tengah jalan ketabrak mobil, ya kan? Atau sampai rumah udah sampai rumah aman, taunya malam ini Surabaya gempa, aku ketimpa rumah, nggak tahu. Nah kayak gitu sih. Jadi kayak ya kita hidup ya di masa sekarang loh, kayak balik lagi ke tadi, mungkin masa lalu kita pernah sempat nyesel kayak ngelakuin satu hal yang bakal kita ngebawa sekarang kita di titik yang mungkin kita anggap rendah. Tapi kita juga harus ingat loh kalau di masa depan kita bisa ada kemungkinan gitu loh, kalau kita bisa sampai titik yang lebih tinggi yang kita suka tuh, itu sih. Jadi kayak kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Aku dulu nggak bisa gini, aku dulu gini nggak bisa maafkan diri sendiri. Itu mungkin perlu dievaluasi lah. Kayak selalu ada probabilitas untuk kamu jadi dirimu yang kamu suka, kayak gitu sih mungkin kalau tak bilang. Kayak kebanyakan dari kita tuh kayak selalu memikirkan akhir gitu loh, kayak kita takut mati, jadi kita sebelum mati harus melakukan A, B, C, D. Tapi kayak kita tuh lupa menghargai hari ini. Aku ini sudah melakukan apa, aku ini sudah jadi apa hari ini gitu. Mungkin kayak kita perlu ingat kali kayak bahwa kan umur kita yang pendek ini itu juga adalah suatu berkah buat kita. Jadi kayak kita tuh lebih bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki karena kita tahu bakal berakhir suatu hari nanti gitu. Ada ya, give something to your life lah, kayak ada esensinya hidupmu. Iya. Dan kalau dilihat dari skala yang besar banget, seberapa penting sih kita jadi orang sukses gitu? Kayak seberapa penting sih kita jadi arsitek terus buat apa gitu? Ya nggak sih? Jadi arsitek, jadi arsitek besar terkenal kayak Frank Gehry, terus habis itu mati, terus ngapain? Kayak kita ngejar capek-capek suatu hal yang kita pengen, akhirnya mati. Ini nggak masalah. Ya emang mati ya udah takdirnya. Ya tapi ini yang gini sih, kalau aku cenderung berusaha jadi orang yang positif, dalam artian kayak ini jangan sampai jadi toxic positivity ya, kayak kamu pasti gini, tapi maksudnya gini loh, banyak probabilitas. Dari sisi probabilitas selalu ada kemungkinan kamu jadi orang yang kamu suka, kamu bisa melakukan apapun yang kamu pengen, yang bisa membuatmu bahagia. Dan kalau dibilang kayak kita nggak tahu kapan kita mati gitu, maksudnya ya udah nggak nothing tulus gitu, kayak ya udah kita gagal kenapa sih, kita dapat nilai C kenapa sih, yang penting kita bahagia, kita bisa kebahagiaan orang lain, yang penting kan itu sih, kita hidup di masa sekarang. Iya, jadiin aja gitu, kayak jangan terlalu lama hidup di masalah terpuruk. Ya udah kita positif aja, mungkin itu sih. Semua tuh ada jalannya masing-masing. Sebenarnya kalau tadi kayak kata Mas Coy, kayak ngapain sih jadi star, kita menurutku kayak mungkin mencapai sesuatu itu mungkin kayak bisa menambah nilai plus gitu lah hidup kita. Kayak misal aku belajar arsitek itu kenapa sih? Ya karena mungkin aku pengen melakukan sesuatu yang bisa membuat ketika aku mati orang-orang bakal ingat aku dari karya aku. Misal kayak gitu sih. Jadi kayak jadi mungkin kalian kayak dapat nilai C, oke, tapi mencoba untuk lebih baik lagi lah di fase berikutnya, dan sampai dapat nilai C lagi, kan hitung-hitung buat masa depan kalian gitu loh. Jadi ketika nanti suatu saat kalian meninggalkan dunia ini, kalian udah punya karya yang bisa dikagumi orang-orang, dan kalian udah nulisin nama kalian di buku sejarah. Something like that lah. Dan toh kalau makan kita mati pun mending mana sih, kita punya hak, kita punya kekuatan buat milih. Kita mati dalam keadaan biasa-biasa aja, sama kita mati dalam keadaan bisa bikin orang bahagia gitu loh, kan? Mungkin itu sih. Kayak gitu sih. Kayaknya mungkin udah cukup panjang ya bahasan kita malam ini. Lebih dari Iya, mungkin udah cukup panjang dan udah cukup. Oh enggak. Kalau kalian lihat tahu kenapa kita kaget, karena kita kaget lihat durasinya. Iya, kita sudah selama ini. Nah, ya begitu sih. Nah, emang mungkin ini sedikit spoiler ya, enggak spoiler juga. Ngomong sama kalian para pendengar podcast,
kalau yang dari kemarin kita dengar sih kalau podcast 1 jam itu kelamaan. Bagi sebagian orang kelamaan. Makanya kita coba mungkin direksi ke depannya itu kita coba podcast setiap episodenya tuh mungkin sekitar mentok-mentok 20 menit lah. Tapi ternyata ini udah 25 menit ternyata. Ternyata kalau ngobrol nggak sih? Nggak kerasa ya. 20 menit. Nah itu. Nah kalau kalian sendiri sebagai pendengar gimana? Ngerasa apakah lebih enak panjang dan itu bisa di skip, bisa di pause, bisa didengerin kapan aja lanjutin, apa pendek-pendek aja gitu. Nah kalau makan kalian ada pendapat atau apa diskusi, mungkin juga termasuk masalah butterfly effect ini, bisa ya komen-komen di IG Biwastu, di mana YouTube juga bisa. Kalau makan kalian dengar di YouTube atau DM, say hi, terserah lah. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ngasih apa ya, kesimpulan mungkin? Bukan kesimpulan sih, jangan bosan dengerin dong. Ya udah, mungkin sedikit kata penutup dari aku sebagai host di episode kali ini. Intinya itu sih, kayak dari segi probabilitas, lagi-lagi kita ingetin selalu ada probabilitas buat kalian jadi orang yang kalian suka. Kalian bisa ngelakuin apa yang kalian mau. Jangan terlalu berpikir kayak yang buruk-buruknya itu loh, karena 50-50 antara baik dan buruk. Kalian bisa ngelakuinnya itu tergantung pilihan kalian. Kayak kupu-kupu aja bisa bikin tornado dengan kepakan sayapnya itu, apalagi kalian. Nah itu sih mungkin. Kalau dari buku MCKTHI Apa itu ya? nikmatin aja prosesnya. Oke. Buat kalian yang dulunya suka baca buku nih, Chicken Soup for Childhood apalah yang komik-komik dulu tuh, ada nih yang bilang kalau kita itu memulai sesuatu itu dengan kemungkinan 50% kalah dan 50% menang. Jadi nggak ada ruginya kalau kalian mau nyoba. Jangan takut nyoba, gitu aja sih. Iya. Udah sih. Terapkan dalam hati kalian. Oke. Masukkan ke dalam otak. Ya udah, mungkin itu aja buat episode kali ini ya. Terima kasih udah mau dengerin. Aku Coy sebagai host kali ini. Terima kasih udah dengerin ya gitulah. Ya udah, selamat malam. Dadah.